Surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-14. Dua Petrus pada pasal yang ketiga ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-16. Mari kita lihat sama-sama dan saya akan baca. Hari Tuhan. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ada yang bergerak mau baca, berdiri dan baca. Tuhan tidak layak menempati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kebenaran. Tetapi dia sampaikan kepada kamu, dan dia
kami oleh supaya berlindung dari kejahatan. Hal itu dibuatnya dalam segala suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara perkara, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang suka sehingga orang-orang yang tidak mengenalnya dan tidak bermusuhannya bukan balikannya menjadi dasar mereka. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan baik. Yesus yang naik ke surga berjanji akan datang kembali menjemput orang-orang benar. Yesus yang naik ke surga berjanji akan datang kembali untuk menjemput orang-orang benar dari dalam dunia ini. Sesuai dengan pembacaan ayat yang 5 dan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 katakan begini, Tuhan tidak lalai menempati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Siapa Petrus itu? Pasal 1 Surat 2 Petrus pasal 1 ayat 1, Petrus ialah Rasul Yesus Kristus. Salah satu rasul, salah satu murid dari 12 murid Tuhan Yesus. Matius 4, 18-20. Petrus juga Tuhan yang panggil untuk menjadi hamba Tuhan. Matius 16 ayat 16. Pribadi Petrus juga seorang yang sering berbicara cepat atas nama semua murid. Matius 26 ayat 35 sampai 30, 33 sampai 35. Petrus juga orang yang berani memutuskan telinga hamba imam waktu malam Yesus tangkap di Taman Getsemani. Dia orang juga berani, katakan kayak hamba besar apa, langsung ambil pedang dan potong telinga dari anak buah hamba imam. Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 47, Kisah Rasul 3 ayat 11 sampai 26. Petrus juga orang yang pertama sekali tampil untuk khotbah pada hari pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Dan selamatkan, khotbah pertama selamatkan 10.000 orang, khotbah kedua selamatkan 3.000 orang, 5.000 orang, 3.000 orang. Kisah Rasul 10 ayat 23 sampai 43 itu, Petrus juga orang yang berani memberitakan Injil kepada orang Yahudi dan orang Yunani. Aturannya itu Injil harus disampaikan kepada orang Yahudi. Orang Yunani itu orang berdosa. Orang berdosa, orang yang belum mengenal nama Tuhan, orang yang belum dipilih oleh Tuhan itu, menurut orang Yahudi itu orang jahat. Tetapi Petrus dengan kuasa Roh Kudus, orang yang pertama berani tampil untuk memberitakan Injil kepada orang Yunani dan juga kepada orang Yahudi. Hasilnya itu banyak orang Yahudi, banyak orang Yunani angkat tangan dan minta untuk dibaptis. Petrus juga seorang penulis. Beliau menulis 2 surat ini, 1 Petrus dan 2 Petrus.
Menurut pembacaan tadi, pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua, Petrus memperingatkan kepada orang-orang beriman, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan, orang-orang yang sudah lama kerja di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tentang apa yang terjadi kehidupan menuju pada akhir masa. Dia memperingatkan supaya perlu memiliki kewaspadaan dalam hidup, supaya mempersiapkan perlengkapan sebelum hari Tuhan tiba, supaya orang-orang percaya itu mengambil bagian untuk kerja penginjilan untuk mempercepatkan kedatangan Tuhan dalam dunia ini. Pasal 3, 1, 2, 3 itu dia memperingatkan kepada kita umat Tuhan hari ini, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang banyak pengalaman kerja dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan, sebagai orang yang berani mati karena Injil Kristus, sebagai orang yang pernah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan pergi, dan Tuhan Yesus yang akan datang itu memperingatkan kepada kita gereja, semua yang terjadi kehidupan menuju pada hari-hari terakhir. Yang pertama di sini itu ayat yang 3 sampai kepada ayat yang ke-7. Waspadalah, pengejek akan datang untuk menawarkan hati kita. Memiliki hidup waspada, hidup berjaga-jaga, hidup siaga. Hidup siaga, sebab pada hari menuju pada akhir hidup itu ada nabi-nabi palsu akan datang dan bekerja dalam dunia ini untuk membalikan dengan kebenaran firman Tuhan. Ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam khotbah Tuhan Yesus dalam kitab Injil 4 berganda, Injil Matius 24 36 26 23 sampai 26 itu Tuhan Yesus juga, Tuhan Yesus yang tahu hidup yang masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang itu, dia juga pernah berbicara dalam Injil 24, Injil Matius 24 23 dan 26. Pada akhir nanti ada nabi palsu akan keluar dan memutarbalikan kebenaran yang terisi di dalam Kejadian sampai kepada Wahyu, sehingga pesanan Tuhan, gereja harus waspada, gereja harus pakai hikmat, gereja harus pakai bijaksana. Mau dan tidak mau, setuju atau tidak setuju, pada hari terakhir nabi palsu akan keluar dan bekerja dalam dunia ini. Siapa pribadi nabi palsu atau pengejek-pengejek itu? Pasal 2 itu tulisan hitam di atas, kebinasan nabi-nabi dan guru-guru palsu. Rasul Petrus pernah menjelaskan di sini, jangan nabi palsu atau guru-guru palsu. Pasal 1 katakan begini, orang yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian
segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Siapapun dia yang menyangkal Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus adalah kekal. Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus adalah pencipta. Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus adalah kudus. Siapapun dia yang menyangkal kemahakuasaan ketiga Tritunggal itu, hamba Tuhan Rasul Petrus katakan, dia itu nabi palsu dan guru-guru palsu. Lalu ayat 2, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Siapapun dia yang kebenaran firman Tuhan itu menghujat, kebenaran firman Tuhan itu membalikan kebenaran itu, dia ini nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu. Ayat 3, dan karena keserakahannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari dari kamu dengan cerita-cerita siapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasan tidak akan tertunda. Orang yang mencari keuntungan dengan memakai kata-kata mantra dalam doa-doa tertentu. Kata-kata mantra, kata-kata yang tidak alkitabiah, sehingga banyak orang senang datang kepada mereka, banyak orang senang pakai mereka. Menurut Roh Kudus berbicara dalam hamba Tuhan Petrus itu, orang ini adalah nabi palsu dan guru-guru palsu. Ayat yang ke-10, pasal 2 ayat yang ke-10. Terutama mereka menuruti hawa nafsu karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Tuhan. Orang yang hidup di dalam hawa nafsu lalu menghina pemerintahan Tuhan, itu digolongkan nabi palsu dan guru-guru palsu. Lalu ayat 12, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Lalu ayat ke-13, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka, berpoya-poya pada siang hari. Mereka anggap kenikmatan mereka adalah kotoran dan noda. Orang yang hidup di dalam berpoya-poya dengan melakukan nilai-nilai kebenaran yang tidak disenangi oleh Tuhan. Ayat yang ke-18, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang cengkok dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk menikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka dan hidup di dalam kesesatan hawa nafsu. Pesanan Rasul Paulus mengingatkan Rasul Paulus di sini, orang-orang begini berjalan terus sampai pada akhir hidup. Orang-orang begini berjalan terus pada akhir hidup. Orang-orang begini akan muncul keluar dari dalam gereja sendiri, dari dalam umat sendiri, dari dalam organisasi sendiri, dari orang yang berlatar belakang pendidikannya teologi, yang akan muncul, yang akan keluar untuk membingungkan pikiran kita, pemahaman kita pada kebenaran Kristus. Pasal 3 ayat 3 dan ayat 4 katakan begini. Orang-orang begini akan bekerja keras pada akhirat, hari menuju pada hari terakhir. Yang terutama kamu harus ketahui ialah bahwa
pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan itu. Waktu tahun masuk tahun 2000, ada banyak yang katakan kejadian sampai Abraham 2000, Abraham sampai Yesus lahir 2000, itu sudah 4000. Yesus lahir sampai akhir hidup itu 2000, itu sudah 6000. Dalam 1 minggu 6 hari. Yesus ciptakan itu 6 hari. Hari yang ke-7 itu hari pemberkatan Tuhan. Kehidupan manusia itu 6.000. 2000 yang lalu itu orang banyak yang katakan, wah, berarti kedatangan Tuhan Yesus itu omong kosong, karena sudah genap 6.000. Ibu bapa yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi firman Tuhan Petrus katakan pada ayat yang ke-9 katakan begini, Tuhan tidak lalai menempati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hari ini juga orang memutar balikan dengan kebenaran kedatangan Tuhan Yesus, dengan kata-kata yang tidak alkitabiah, kata-kata yang tidak berasal daripada firman Tuhan. Apa yang Yesus sedang berpikir dan apa yang Yesus sedang kerja bagi kami jiwa-jiwa manusia itu orang tidak mengerti. Sebab kasih Tritunggal Allah dengan kasih manusia ukurannya tidak sama. Karena kasih Tuhan besar, walaupun 6.000 lewat, tapi hari ini Tuhan menambah umur sampai ke besok tahun 2024 masuk. Karena ayat yang ke-9, Yesus tidak mau binasa manusia yang ada dalam dunia ini. Yesus tidak mau binasa manusia yang sudah bayar dengan darah yang mahal. Yesus tidak mau binasa manusia yang Yesus selamatkan dari kuasa gelap. Sehingga Yesus menahan, memberi banyak waktu orang berdosa datang bertobat, memberi banyak waktu orang yang belum mau mendengar firman Tuhan datang mendengar firman Tuhan, orang yang belum ambil putusan datang kepada Yesus, ambil putusan datang kepada Yesus. Ibu bapa yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai kita umat Tuhan, jangan kita kecewa dengan jadwal Tuhan, ya. Jangan kita kecewa dengan jadwal Tuhan. Tugas kita adalah mari kita piara, mari kita kerja untuk ladang pelayanan pekerjaan Tuhan. Cepat atau lambat, janji Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan akan datang kembali. Ibu bapa yang Tuhan Yesus kasihi, bagian yang kedua, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menanti dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Kebenaran yang kedua, mari kita miliki hidup suci dan saleh dalam Tuhan. Hari Tuhan tiba, itu harinya untuk memisahkan manusia yang hidup dunia 5 benua hari ini untuk memisahkan orang berdosa, orang yang hidup dalam kejahatan dengan dunia yang besar ini sama-sama akan binasa
dalam lautan yang bernyala-nyala. Seperti yang tadi kita baca ini. Dalam lautan api yang bernyala-nyala. Tetapi orang benar bersama Tuhan akan angkat dan akan menikmati sama-sama bumi dan langit baru yang akan datang. Hari Tuhan tiba, berarti ini waktunya untuk memisahkan manusia dalam dunia ini dari kambing ke domba. Itu sebabnya kebenaran di sini yang kedua adalah memiliki hidup yang suci dan saleh di dalam Tuhan. Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 itu Yesus juga ambil satu perumpamaan. 10 gadis itu, 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Sebelum tiba hari Tuhan, mereka tidur sama-sama, bangun sama-sama, beraktivitas sama-sama, bekerja sama-sama. Tetapi setelah hari Tuhan tiba, yang bijaksana itu dibawa oleh Tuhan, tapi yang bodoh ditinggalkan. Kehidupan kita hari ini dalam rumah tangga, suami istri anak-anak, bekerja sama-sama, makan sama-sama, aktivitas sama-sama. Umat Eklesia hari ini kita melayani pelayanan pekerjaan Tuhan dengan sama-sama. Suku Me di Nusantara seluruh Indonesia, orang-orang dunia hari ini kerja sama-sama, aktivitas sama-sama. Tapi setelah hari Tuhan tiba akan pisah. Orang yang sudah memiliki hidup yang suci akan diangkat. Orang yang belum memiliki hidup yang suci dan saleh akan binasa sama-sama dengan dunia yang ada sekarang ini. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau begitu, waktu yang ada sekarang ini, waktu yang terindah bagi kami yang hidup, bagi kami yang sedang beraktivitas, supaya betul-betul menerapkan hidup suci dan saleh di dalam kehidupan kita pribadi. Mari kita memiliki langkah-langkah yang harus kita tempuh supaya hidup suci dan saleh akan terbentuk. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Sebagai kita orang percaya memiliki iman, kita sudah memiliki iman. Ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, dalam hati sudah bentuk iman. Karena kita sudah beriman, hari Minggu itu datang ke gereja. Karena kita sudah beriman, kita sudah berdiri untuk memuji Tuhan. Karena iman kita mendorong kita yakin bahwa Yesus itu layak dipuji. Karena kita sudah punya iman, ambil bagian untuk berdoa. Karena kita yakin bahwa semua masalah dan persoalan yang memberi jawaban adalah hanya di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan. Ketika kita berdosa, datang menangis dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena kita sudah yakini dan beriman bahwa kalau dosa saya, hanya Tuhan yang mampu mengampuni dan menyucikan. Iman yang ada itu, iman yang kita sudah miliki itu. Mari kita bertambah, membawa, mari kita menambah supaya kita akan memasuki di dalam hidup yang suci dan saleh. 2 Petrus 1 ayat 5 katakan begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Kata di sini itu harus berarti tidak boleh lalai. Kata harus itu tidak boleh lalai. Berusaha itu jangan berhenti. Berusaha dari iman yang ada, berusaha tambahkan kebaikan. Ayat yang ke-8 ini. Dari iman yang kamu sudah miliki, berusaha bekerja sebelum tubuh jiwa berpisah, sebelum hari Tuhan berpisah. Di atas iman itu tambahkan kebaikan. Setelah tambahkan kebaikan, di atas iman itu yang kedua tambahkan pengetahuan yang baik.
Setelah pengetahuan yang baik tambahkan di atas iman. Yang ketiga tambahkan itu penguasaan diri. Setelah penguasaan diri tambahkan di atas iman. Yang keempat itu tambahkan ketekunan. Tekun kita untuk melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan itu tambahkan di atas iman. Setelah ketekunan ditambahkan, yang kelima itu harus kita tambahkan kesalehan. Setelah kesalehan itu ditambahkan di atas iman, yang ketujuh itu tambahkan kasih kepada saudara-saudara kita. Kasih kepada saudara-saudara kita tambahkan. Yang terakhir yang kedelapan itu kasih kepada semua orang. Barulah iman kita makin hari makin kuat, makin hari makin dewasa, makin hari makin teguh, membawa kita menuju pada hidup yang suci dan hidup yang saleh. Kita bekerja ini memiliki hidup yang suci, hidup yang saleh. Kalau hari ini hari Tuhan tiba juga, bagi kita tidak ada masalah. Bagi kita tidak mengalami kesulitan, bagi kita tidak menjadi persoalan. Hari Tuhan tiba, orang yang hidup dengan hidup dalam kesucian dan kesalehan itu akan berangkat sama-sama, akan jalan sama-sama. Bagi mereka tidak ada masalah. Itu sebabnya kebenaran di sini yang kedua yang Petrus sampaikan itu, hari Tuhan akan tiba-tiba. Sesuai dengan ayat 5 dan ayat yang ke-6 ini. Hari Tuhan akan tiba-tiba. Jam Tuhan, jam kedatangan Tuhan tidak ada manusia yang tahu. Waktu kedatangan Tuhan, Alkitab belum berbicara. Hanya tanda-tanda menunjukkan kedatangan Tuhan yang Alkitab berbicara. Sebagai peserta yang ingin mau memiliki Yerusalem baru yang akan datang. Pesanan yang kedua, mari kita memiliki hidup yang suci dan saleh di dalam Tuhan. Kebenaran yang ketiga sebagai terakhir, supaya mempercepatkan hari kedatangan Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kepada kita melalui hamba Tuhan Petrus itu. Kita mengambil bagian kerja untuk mempercepatkan kedatangan Tuhan. Ayat 11 dan ayat yang ke-12. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena segalanya. Tetapi sesuai dengan janji, kita menantikan langit yang baru dan juga bumi yang baru. Kamu yang menantikan dan mempercepatkan kedatangan hari Tuhan. Pesanan yang kedua, kita ambil bagian bekerja dalam misi pekabaran Injil. Matius 28 ayat 19 ayat 27. Pesanan Yesus, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Injil sampaikan kepada ke seluruh dunia, barulah tiba hari Tuhan. Pesanan di sini dalam Petrus ini, sebagai kami umat adalah umat yang ambil bagian untuk kerja dalam misi pekabaran Injil. Kita bersyukur hari ini di dalam ayat yang ke-9. Itu misi Tuhan sedang kerja, yaitu untuk selamatkan setiap orang yang hidup di dalam dosa, bawa mereka untuk berbalik dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Hari ini Yesus sabar janji kedatangan dalam dunia ini. Ini waktu yang Tuhan kasih kepada kita sebagai hamba Tuhan, kepada majelis gereja, kepada setiap komisi, kepada gereja ini, kepada gereja GKI, kepada gereja GKI, kepada setiap denominasi gereja, kepada gereja Katolik, untuk menjalankan misi pekabaran Injil.
misi pekabaran Injil. Ini wadah yang Tuhan siapkan untuk kerja dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan. Dari setiap denominasi gereja yang kita sudah baca, siapapun dia yang hidup suci dan kudus yang akan miliki surga. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, mari kita ambil bagian dalam menjalankan misi pekabaran Injil. Kita harus kerja keras. Antikris harus kerja keras. Hari ini antikris kerja keras, gereja kerja keras, supaya Injil tersebar di seluruh dunia untuk mempercepatkan waktu kedatangan Tuhan. Waktu kedatangan Tuhan. Supaya kalau hari Tuhan tiba, kita diangkat dan iblis dan semua orang yang akan tinggal dalam dunia, terserah antikris mau kerja apa dan program apa. Bagi kita gereja, untuk kita angkat hari Tuhan tiba, mari kita berjuang dan bekerja untuk penginjilan. Kita bersyukur jemaat kita eklesia di sini. Waktu pospei, jemaat eklesia ambil bagian untuk bantu gembala Sidanjang melayani Tuhan di pospei Laodikia di Bodiatumi. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Kenapa harus kita tepuk tangan untuk Tuhan? Karena Laodikia pospei hari ini sudah meningkat pada jemaat yang menengah. Dari pospei sudah meningkat memasuki pada jemaat menengah. Itu karya penginjilan dari umat eklesia. Karya penginjilan dari umat eklesia. Karena honor hamba Tuhan yang melayani di sana, eklesia yang tangani, hamba Tuhan duduk melayani sampai hari ini, umat di sana sudah lebih 100. Itu karya umat eklesia. Kita punya pahala. Penginjilan hari ini seperti itu yang Tuhan mau. Ini penginjilan model di Yerusalem baru. Penginjilan model Yerusalem baru itu dari Hindu membiayai kepada pospei supaya Injil Kristus benar di sana sini. Tapi model hidup gereja sekarang itu saya bingung. Dari pospei yang minta tuntut, 6 April kau bawa sekian, Natal kau bawa sekian. Ini jiwa baru, kasihan hidup mereka susah. Mari kita angkat penginjilan model lama di Yerusalem baru dari Hindu untuk membiayai pospei supaya hamba Tuhan duduk dan selamatkan jiwa-jiwa baru untuk selamatkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Kesana hamba Tuhan. Sekarang Laodikia Toya tadi sudah dari pospei meningkat ke jemaat menengah. Eklesia sudah tarik kembali dan hari ini garis penginjilan ada di meja eklesia. Raga berikut kita tetapkan, kita ambil satu jemaat dari pospei yang di Matadi atau di mana, atau hamba Tuhan yang melayani di perbatasan, atau hamba Tuhan yang melayani di Merauke, hamba Tuhan yang melayani di Asmat. Kita ambil satu jemaat untuk kita transfer biaya supaya kita dukung di anggaran, dia siapkan tenaga. Kalau selamatkan jiwa, pahala bagi dua dengan eklesia. Ada amin? Pahala bagi dua dengan eklesia. Mari kita bekerja. Karena hari ini Tuhan minta itu, penginjilan seperti itu, supaya Injil tersebar di mana-mana, supaya mempercepatkan kedatangan Tuhan. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih, pos kotak penginjilan di sini setiap waktu mari kita setor, dan rekening penginjilan eklesia hari ini nanti tahun berikut saat kita rapat kita ambil untuk biaya hamba Tuhan, dari hamba Tuhan yang melayani di Asmat, hamba Tuhan yang melayani di perbatasan, atau hamba Tuhan yang melayani di Dawo Piamo. Bisa apa? Satu jemaat sudah berhasil. Itu karya eklesia. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Eklesia melihat banyak mujizat Tuhan karena eklesia mampu selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang di dalam dosa. Mari kita ambil bagian supaya mempercepatkan kedatangan Tuhan dalam dunia ini. Ini Rasul Petrus mengingatkan kita sebelum memasuki hari Tuhan perlu kita hidup waspada, karena
mau dan tidak mau, setuju atau tidak setuju, nabi palsu dan guru-guru palsu akan beredar dalam dunia ini. Sebelum hari Tuhan, bagian kedua yang Rasul Petrus mengingatkan kita sebagai orang percaya, sebelum hari Tuhan, persiapan kita harus kita kerja keras untuk memiliki hidup saleh dan hidup kudus dalam Tuhan. Ingatan yang ketiga yang mengingatkan kita sebagai anak Tuhan, sebelum hari Tuhan tiba, kita ambil bagian kerja dalam misi pekabaran Injil untuk mempercepatkan kedatangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berhenti. Roh Kudus-Mu ajar kami untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kepada-Mu Tuhan, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, Bapa di surga, dalam nama Yesus. Amin.